Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Pawian Pantai. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pawian Pantai dan Bapak Ibu guru yang sempat hadir di ruangan ini serta adik-adik siswa yang saya cintai. Dilanjutkan dengan sambutan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 1 Pawian Pantai sekalian dengan membuka acara diseminasi SMP Negeri 1 Pawian Pantai. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 1 Pawian Pantai. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 yang ada di lingkungan SMP Negeri 1 Pawian Pantai. Bapak Ibu staf guru dan tenaga administrasi sekolah serta adik-adik sekalian yang bisa mewakili teman-teman lain bisa sama-sama di tempat ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa bertemu di tempat ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Pawian Pantai oleh calon guru penggerak angkatan 11. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, para keluarga sahabat, insya Allah curahan rahmatnya akan terus mengalir kepada kita yang masih tetap istiqomah di jalannya. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik sekalian yang saya cintai, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang bisa hadir hari ini dan juga adik-adik siswa dan juga untuk Bapak Ibu calon guru penggerak yang sudah menjadwalkan pelaksanaan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, dan ini merupakan tahapan dari pelaksanaan pendidikan guru penggerak di modul 1.4 ya, 1.4 untuk budaya positif. Insya Allah kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan dan kita doakan sama-sama Bapak Ibu CJP Angkatan 11, Pak Abrain, Ibu Elvi, Ibu Adlin senantiasa diberikan kesehatan dalam menyelesaikan pendidikan program guru penggerak ini sampai dengan loka 7 terakhir, insya Allah. Amin. Dimudahkan, diberikan kelancaran, diberikan kesehatan dan dukungan dari Bapak Ibu semua yang sangat diharapkan untuk sama-sama mendukung suksesnya pelaksanaan dari teman-teman guru penggerak. Mungkin ini saja dari saya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah pada hari ini dibuka dengan resmi. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini kami akan membacakan ini materi yaitu budaya positif, terdiri dari 6 item yang akan dijelaskan. Yang pertama, disiplin positif itu oleh saya, dan teori motivasi hukum
hukuman dan penghargaan serta restitusi dan keyakinan kelas oleh Ibu Elvi. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, serta segitiga restitusi oleh Bapak Abraham Mahmud. Ya, awali dengan materi disiplin positif. Nah, ini agendanya. Yang pertama ada pembukaan, explaining, eksplorasi materi, praktik budaya positif, dan refleksi. Olehnya itu kita awali dengan goyang-goyang dulu explaining ya. Diharapkan untuk Bapak Ibu dan adik-adik bisa berdiri di belakang kursi. Kita explaining. Itulah explaining yang meriah ya. Terima kasih. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Lanjut Ibu. Ya, kita masuk pada materi yaitu pertanyaan pemantik. Di sini Bapak Ibu dan adik-adik hanya menjawab setuju dan atau tidak setuju. Nanti yang saya akan bacakan pertanyaannya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira dia setuju atau tidak setuju? Saya persilakan untuk Bapak Haris Mujaki. Ya, silakan Bapak. Iya, terima kasih Bu Adli. Jadi yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Antara setuju dan tidak setuju Bu Adli ya. Kadang setuju karena biasanya ada siswa yang memang susah sekali mengatur. Jadi kalau dia tidak dihukum, dia akan mengulangi hal yang sama. Tapi di sisi lain juga, zaman sekarang ini, anak zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Kalau anak sekarang dihukum, misal dipukul, kemudian suruh lari, malah ketawa-ketawa, macam tidak ada efek. Jadi mungkin untuk saat ini hukuman itu kalau menurut saya kurang relevan lah, kurang mampu untuk mendisiplinkan siswa atau peserta didik. Seperti itu ya Bu Adli, terima kasih. Ya, itulah jawaban dari Bapak Haris bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak setuju ya. Ya, memang anak-anak sekarang ya untuk diatur itu susah. Ya, nanti kalau masa kemarin-kemarin itu anak-anak itu diatur yang terlambat itu harus dihukum lari mengelilingi lapangan seperti itu kan adik-adik ya. Tapi untuk sekarang itu yang hukumannya
ya punya apa namanya konsekuensi ya. Nanti kita cari tahu alasannya anak kenapa bisa terlambat ya, seperti itu ya. Nah, kita di sini tidak langsung harus mengambil tindakan untuk menghukum ya. Sementara dia terlambat dari apel, contoh ya, terlambat di barisan. Nah, nantinya kita cari tahu dulu, seperti itu ya. Dari adik-adik ini setuju atau tidak? Setuju? Setuju mau dihukum? Setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, memang bisa saja ya dengan cara menghukum, lari dengan mengelilingi lapangan anak-anak itu, adik-adik itu bisa besoknya itu sudah tidak terlambat lagi. Ya, seperti itu ya. Ya, tapi untuk sekarang itu sudah harus mengambil dengan prinsip bagaimana caranya dengan perilaku positifnya ya. Oke, kita pindah pada yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif ya. Itu kira-kira seperti apa pemberiannya hukuman? Di sini kita harus diminta untuk setuju atau tidak. Nah, apakah saya mencoba dari jawaban Ibu Rahma di sini nomor 2, pemberian hukuman itu dengan hal positif, kira-kira seperti apa? Ibu bisa memberikan contoh bantuannya ya? Ya, terima kasih Bu Adin. Kalau menurut saya pemberian hukuman dengan hal positif itu memang sangat baik ya. Jadi kalau kami guru langsung memukul kan nantinya kalian tidak, memang mungkin beberapa orang ada efek jerah, tetapi yang lainnya tidak ya. Jadi walaupun kalau saya menghukum kalian, itu tidak akan kalian tidak akan memenuhi aturan sekolah. Tetapi kalau dengan pemberian hukuman positif seperti membaca, memang itu sangat baik, setidaknya ada manfaat untuk kalian. Jadi entah itu membaca buku ataupun menghafal surat-surat pendek, ini termasuk dalam pemberian hukuman dengan hal yang positif. Setidaknya kalau kalian menghafal surat-surat pendek, itu ada manfaat untuk kalian. Jadi tidak hanya merasakan sakit di badan, tetapi ada hal yang kalian dapatkan dari pemberian hukuman tersebut. Sehingga untuk pemberian hukuman dengan hal positif ini memang sangat baik juga, tetapi tetap harus dikondisikan dengan kondisi sekolah juga. Dan untuk membersihkan halaman sekolah, sebenarnya kami memberikan hukuman kepada kalian untuk membersihkan halaman sekolah bukan karena apa ya. Kalau halaman sekolah kita itu bersih, otomatis kan kita senang untuk belajar ya. Kalau kotor kan tidak senang. Sehingga kebanyakan memang kami memberikan hukuman kepada kalian itu dengan membersihkan lingkungan sekolah. Tidak dipukul, iya kan? Tidak dipukul. Kalau pemberian hukuman kan namanya orang menganggap hukuman itu pasti pukulan, baru dia kasih dia cubit atau apa. Tetapi kalau untuk membersihkan halaman sekolah oke lah. Tetapi harus disesuaikan juga dengan jam masuk anak-anak. Jadi memang pemberian hukuman dengan hal positif itu sangat baik sehingga bisa meningkatkan disiplin siswa, tetapi diusahakan kalau diberikan hukuman itu yang ikhlas ya. Boleh anak-anak? Boleh. Jadi di sini kita sama-sama. Jadi kita sama-sama kalau kita memang dari awal sudah menerapkan disiplin yang positif, insya Allah untuk kedepannya kita akan sukses bersama. Oke. Ya, seperti itu Bu Ani. Ya, terima kasih atas penjelasannya dari Bapak Haris dan Ibu Rahma yang sudah memberikan contoh hal positif yang baik untuk dilakukan dalam menjalankan hukumannya. Ibu minta dari adik-adik ya yang bisa memberikan contoh kira-kira hukuman apa yang bisa adik bisa terima dengan ikhlas. Oke, saya minta dari April bisa menjelaskan satu hukuman yang seperti apa, contoh ya, contoh kira-kira iya seperti apa mintanya di guru kami gini ya, biasa saja April. Oke.
Contoh hukumannya seperti terlambat kami terima. Baca ayat Boleh. mungkin teman-teman yang lain bisa bantu. Iya, bisa bantu teman-teman yang lain. Ada yang sampai kipang di kepala, apalagi yang biasa berbuat yang melanggar aturan. Hanya ya bilang hukumannya Seperti apa kira-kira yang tidak Hukumannya hanya minta apa? yang kalian pengen ya. Selain dari hukuman nyiram bunga, bersih-bersih, kira-kira apa yang kira-kira hukuman seperti apa yang kira-kira yang pengen adik-adik Tidak pengen dihukum. ingin kan? Oke, silakan. Tidak apa-apa deh. tidak apa-apa. Tidak apa-apa, salah tidak. Tidak ada sesuatu Iya, yang ada. oke, silakan. April. Oke, April. Jadi di sini supaya orang tahu juga, biasanya kan hukuman itu cuma berasal dari buku. Setidaknya kami meminta dari kalian supaya kalian itu memberikan saran ke kami hukuman apa yang bisa yang kalian suka. Tapi setidaknya hukuman itu bisa memberikan sesuatu yang baik kepada kalian. Nah, contoh kira-kira hukuman apa yang kalian ingin? Ya, coba pikir. Coba pikir dulu, pikir. Satu-satu pikir. Ayo, oke. Tadi Bapak Panji. Bapak ganti. Oke, berikan nafas dulu. Kalau sampai soalnya angkat tangan Ya. saya. Oke, silakan. April ada? Dari April Adam, dari Marjun, kira-kira Marjun yang sering-sering terlambat, minta hukumannya seperti apa? Ibu, saya minta hukumannya hanya menyiram bunga atau hanya menghafal surat-surat pendek. Ayo. Oke, kalau macam kemarin ya, Marjun terlambat Bu. Kemarin itu Marjun terlambat, kemudian saya kasih tahu, Marjun, tolong disiram bunganya, mulai dari sini, dari sini, dari sini. Gimana Marjun? Ikhlas membantu kan? Ya, Marjun. Kan? Ya, ikhlas. Dan kalau dari Tian gimana? Kira-kira hukumannya minta yang gimana? Oke, Tia. Oke, itu ya yang mewakili untuk hukuman yang mungkin di kalian suka ya, yang adik-adik suka itu ya hukumannya yang bernilai positif saja ya. Ya, itu otomatis. Oke, kita pindah pada nomor 3, yaitu pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira dengan pemberian penghargaan kepada anak ini dapat memotivasi belajar anak. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan ya dari Ibu Maryam? Kira-kira bisa dijelaskan apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Terima kasih Bu Adi Iya. yang diberikan kepada saya. Memang sih kalau peserta ini nggak tahu kali ya, itu biasanya kalau mendapat juara peringkat itu pasti diberikan motivasi seperti penghargaan berupa sertifikat Iya. agar supaya lebih ditingkatkan lagi cara belajarnya ya. Jadi dengan penghargaan ini sangat memotivasi diri untuk mendorong dan lebih giat belajar ya. Jadi untuk mempertahankan suatu nilai yang saya raih pasti harus dengan belajar dengan giat ya, agar supaya nilai kita tidak akan turun dan tidak ada yang akan menyaingi saya seperti itu. Mungkin hanya itu dulu dari jawaban saya Bu Adin. Ya, terima kasih atas penjelasan dari Bu Maryam. Ini sangat jelas ya, sangat termotivasi dan sangat menginspirasi oleh teman-teman ya. Ya, untuk memberikan penghargaan kepada anak peserta didik itu yang paling utama bisa meningkatkan motivasi belajar adik-adik. Ya, seperti itu ya. Ya.
Nah, perubahan paradigma ini sesuai dengan teori kontrol atau teori pilihan. Nah, ilusi kontrol terbagi atas 4 yang akan saya bacakan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak utama memaksa. Nah, di sini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi guru mengontrol murid itu memang harus ya, di mana kalau kita sebagai guru tidak mengontrol kegiatan-kegiatan murid, mungkin mereka hanya seakan-akan tidak ada penguatan mereka pada kegiatan belajar mengajar. Seperti itu mungkin Bapak Ibu, mungkin saya mohon bantuannya untuk bisa memberikan contoh dari Ibu Pepi, boleh? Ya, bagaimana caranya ilusi guru untuk mengontrol murid? Kira-kira penjelasannya seperti apa? Ya, terima kasih Bu Adi. Ilusi guru mengontrol murid itu seperti kita mengontrol siswa melaksanakan piket, terus apa lagi ya, dalam melaksanakan pembelajaran. Itu saja dari saya, Bu Adi. Ya, baik. Ya, seperti berikan aplaus dulu untuk Ibu Pepi. Ya, boleh dari anak-anak bisa memberikan contoh kira-kira cara guru untuk mengontrol itu seperti apa? Boleh? Ayo cerita. Gimana? Ibu guru itu cuma mau kasih tugas kelompok, baru dia boleh pegang HP. Boleh bilang kayak gitu ya? Tidak ada ya, tidak ada seperti itu ya. Alhamdulillah. Oke, saya lanjut saja. Ibu Evi. Nah, di sini masih perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Saya bacakan saja siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Di sini ada tabel stimulus respon. Di tabel stimulus respon itu terdapat kita mencoba mengubah orang-orang berpandangan sama dengan kita. Kemudian di teori kontrol pilihan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang-orang lain bisa mengontrol saya. Nah, lanjut saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kemudian pada teori kontrol pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang-menang. Nah, di stimulus respon ini kita mengambil pemahaman dari sini. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Di sini kita mencoba mengubah orang lain itu apakah bisa kita sesuaikan satu pandangan kita? Itu mungkin tidak bisa ya. Kita mencoba mengubah orang lain. Kemungkinan itu perubahan diri itu mulai dari diri sendiri ya. Itu contoh terlambat
ya, terlambat. Biar adik-adik terlambat, biar ibu tegur dan tegur, itu kesadaran itu mulai dari diri kita sendiri, ya, seperti itu. Kemudian dengan berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya memang kalau kita berperilaku buruk terhadap orang lain, mungkin dari pandangan orang itu kita berperilaku, kita punya kesalahan, ya. Padahal tidak selamanya pandangan buruk itu adalah dikatakan suatu kesalahan, ya. Oke, lanjut. Dari orang lain bisa mengontrol saya sama dengan, ya, orang lain bisa mengontrol kita, bisa, ya. Ya, bisa. Kayak contoh saya, mohon bantuannya kepada Ibu senior, Ibu Rahma. Ibu, saya mohon bantuannya untuk cara pembuatan perangkat. Bisa, kalau sudah selesai bisa Ibu kontrol atau bagaimana, ya. Itu minta bantuan sama teman-teman. Oke, lanjut. Oke, sekarang disiplin, ya. Nah, di sini ada disiplin. Kira-kira ada yang tahu arti disiplin? Kira-kira Aprilia ada. Kira-kira Ibu mohon penjelasan dari April. Kira-kira apa itu disiplin menurut pemikiran April? Datang tepat waktu. Ya, perkenalkan. Ya, datang tepat waktu. Ada lagi dari adik-adik? Oke, dari Tian. Arti dari disiplin ini menurut pemikiran Tian, apa itu disiplin sih? Apa? Dari Anel. Silakan Anel. Disiplin itu menurut Anel apa, ya? Disiplin. Disiplin itu berkaitan dengan apa? Silakan Anel. Ayo. Tadi yang disebut April ada disiplin itu adalah datang tepat waktu, ya. Selain dari datang tepat waktu, apa kira-kira? Ayo, jangan takut-takut. Ayo, selain dari datang tepat waktu, kira-kira di kata lain dari disiplin itu apa? Menurut saya, disiplin itu ada banyak. Ya. Disiplin waktu, disiplin pakaian, Ya. dan disiplin dalam belajar. Ya. Oke, berkata dulu untuk Adelia Putri Wulandari, ya. Itulah jawaban dari adik Adel, ya. Kira-kira ada yang bisa menambahkan dari adik-adik? Silakan, ya. Dari Mutia. Silakan Mutia. Menurut Mutia apa lagi? Ya, itulah disiplin yang menurut pemikiran adik-adik, ya. Nah, disiplin itu adalah aturan, ya, atau kepatuhan yang kita sudah laksanakan dalam beraturan, ya, seperti melaksanakan peraturan sekolah, ya, datang tepat waktu, berarti kita di situ dilihat disiplinnya. Ya, di sini Ibu bacakan berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar, ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan.
apa yang dia hargai. Ya betul sekali. Kalau adik-adik disiplin berarti adik-adik sudah akan membiasakan kebiasaan yang hal-hal positif seperti itu. Kemudian, namun di dalam budaya kita mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan. Ya, kita di sini harus belajar disiplin, apalagi di sini adik-adik itu ibu mau tanya kalau pemain terlambat itu apakah namanya disiplin atau tidak? Tidak ya? Ya, disiplin itu adalah mematuhi ya aturan atau belajar memanage waktu ya. Ya. Nah, disiplin positif. Nah, di sini ada disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glass. Ya, di sini turunan dari teori ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, saya mohon bantuannya untuk memberikan contoh dari Bapak Ibu ya saya persilakan dari Ibu Rahma, kira-kira Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kira-kira seperti apa kira-kira Ibu, mohon penjelasannya. Iya, terima kasih atas kesempatan yang kedua kalinya. Nah, di sini seperti yang dikatakan oleh Ibu Adlin, bahwa hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri, orang lain tidak bisa mengontrol mereka. Contoh yang paling dekat, kalian sering datang terlambat kan? Biar saya hukum, saya kasih bikin bagaimana? Ada yang mau tetap kalian datang terlambat kan? Jadi seperti itu contohnya. Jadi saya tidak bisa mengontrol kalian, hanya kalian yang bisa mengontrol kalian punya diri. Kalau saya sudah bertekad, saya mau datang tepat waktu, otomatis kalian mau datang tepat waktu. Biar lagi ibu sok bingung, ibu sok pukul, ibu sok suruh lari lapangan. Kalau memang kalian tidak ada niat dari dalam diri, otomatis hal ini tidak akan tercapai kan? Jadi semua itu tergantung dari adik-adik sekalian. Jadi semuanya itu dikembalikan ke diri kita. Kalau kita merasa bahwa hal itu baik, pasti kita akan berusaha untuk melakukan hal yang baik. Orang tahu mau datang terlambat ini tidak bagus, tapi ada yang kurang pikir. Tetap saja kita pikir. Nah, jadi di sini itu yang contoh yang paling dekat ya. Hanya kalian yang bisa mengontrol dirinya kalian. Contoh yang kedua, soal pakaian. Kalian apalagi laki-laki paling banyak bertaruh baju itu di luar. Padahal selalu jangan bilang kan, entah saya, entah Pak Haris, Pak Amran dan guru-guru yang lain, biar orang mau cubit. Pasti cuma dibuka Pak Ibu Rahma doang begitu. Serta saya lihat dulu luar dari jauh dari Pak Ibu Rahma, salah poli. Itu tidak ada kesadaran dari diri sendiri kan? Jadi biar lagi saya mau bikin apa, saya mau bikin bagaimana, kalau kalian memang tidak ada niat untuk berubah, maka hal itu tidak akan berubah. Jadi di sini hanya orang yang bisa mengontrol orang punya diri sendiri. Kami guru-guru mungkin hanya bisa mengarahkan, tetapi tidak bisa mengontrol kalian. Mungkin kalian pikir, misalnya kalian berpikir saya ini jahat, contoh ya, tapi saya tahu tidak ada yang berpikir begitu.
karena mau tahu seperti ibu ini supaya baik. Misalnya kalian berpikir saya itu jahat, saya berpikir saya itu tidak jahat, tetapi kalian karena memang sudah di pikirannya kalian seperti itu, maka akan seperti itu terus. Jadi semuanya ini dikembalikan kepada pikiran kita masing-masing. Jadi kalau kita berpikiran hal yang positif, ini Bapak Ibu guru anak kasih patoran ini pasti yang positif. Tidak mungkin orang guru-guru ini menjerumuskan kalian kepada hal-hal yang negatif. Pernahkah guru kalian, Bapak mijut orang pergi di tempat kalian bawa rokok? Ada tidak? Tidak kan? Karena memang guru itu tidak akan pernah menjerumuskan kepada hal-hal yang negatif. Tetapi yang paling utama itu hanya kalian yang bisa mengontrol pikirannya kalian. Jadi berpikirlah dengan baik. Pikir baik-baik apa manfaat dari yang disampaikan oleh guru. Setelah kalian mendapatkan manfaatnya, kalian sudah bisa pikirkan apa manfaatnya, maka kalian bisa mengontrol diri kalian sendiri tanpa dikontrol oleh orang lain, tanpa dikontrol oleh saya, Pak Haris, Ibu Adwin, Ibu Evi dan lain-lain. Seperti itu ya. Jadi itu contoh daripada hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Tetapi usahakan melalui dari materi hari ini itu ada perubahan yang ada dalam diri kalian. Setidaknya kalian bisa mengontrol diri kalian dengan memikirkan hal-hal yang positif, memikirkan apa kebaikan yang akan kalian dapatkan dengan menerapkan aturan tersebut. Bisa? Oke, terima kasih Bu Ade, mungkin hanya itu penjelasan. Ya, berikan atas dulu dari ibu kita yang kita ya Ibu Rahma. Oke, itulah ya tentang pengontrolan diri. Jadi mengontrol diri itu kita awali dari diri kita sendiri, ya, tanpa dikontrol dari orang lain. Seperti itu ya adik-adik. Nah, dengan mengontrol diri kita sendiri, kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, yang kita pengen ya. Kita belajar mengontrol diri kita itu bisa mempelajarkan kita dari kebiasaan positif itu akan terbawa langsung sampai kalian dimanapun ya. Ya, jadi Ibu harap dari sini, dari penerimaan materi ini, insya Allah dengan mulai mengontrol diri sendiri ya, kita belajar mengontrol diri sendiri. Oke, kemudian di sini ada semua perilaku itu memiliki tujuannya masing-masing, betul ya. Kalau kita melalui pengontrolan diri kita ya, otomatis segala macam yang kita harapkan itu pasti ada tujuannya kan. Nah, contoh seperti yang diberikan oleh Ibu Rahma tadi, kerapian ya, pada saat kalian masuk sekolah kalian kemejanya di luar ya, itu banyak yang dialami itu yang laki-laki ya, yang sering-sering seperti itu. Nah, di sini kalau adik-adik mempunyai tujuan atau pandangan pengen dikatain sampai anak itu rapi sekali dia. Kalau kalian memiliki memiliki pemikiran seperti itu, aku ingin dipandang orang rapi, aku ingin menjaga nama baik orang tuaku dengan cara aku merapikan pakaianku ya. Otomatis kalau jalan di jalan itu, kalau pakaian rapi atau pergi di sekolah kalau rapi, tiap hari rapi ya, tak istiqagah, tak isi dalam,
itu otomatis rapi sekali DP mama itu, rajin sekali beristrika, DP anak baju rapi. Nah itu tujuannya yang dikatakan pengen mencapai tujuannya itu, tujuannya pengen dianggap anak-anak ini rapi terus ya, seperti itu. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini saya mohon penjelasannya dari Bapak Haris, kira-kira bagaimana model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, disilakan Bapak. Ya, terima kasih buat Lin. Jadi di sini yang saya lihat disiplin positif ini masih ada hubungannya dengan sebelumnya ya. Kalau saya di bagian itu yang pertama ada tadi yang Ibu Rama jelaskan, tidak bisa mengontrol orang ya, karena hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi motivasi yang paling besar itu motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, yang muncul dari diri sendiri. Karena apa? Karena setiap manusia berperilaku itu pasti punya tujuan, ya, punya tujuan. Misalkan kalian seorang siswa pergi ke sekolah, pasti memiliki tujuan. Tujuannya untuk apa? Untuk belajar, ya kan? Nah, kemudian di sini ada model berpikir menang-menang. Tahu menang? Adik-adik, menang. Lawannya menang apa? Kalah. Kalau kalah bagaimana? Sedih, ya kan? Sedih. Orang yang kalah merasa sedih, tapi orang yang memenangkan terhadap orang yang dikalahkan, dia akan senang. Nah, misalkan contoh si Rian sama si Anya baku pukul, bakal lari orang, ya, bakal lari. Pasti ada yang kalah, ada yang menang. Siapa yang menang? Oh, saya aja yang menang. Anya yang menang gitu ya. Anya yang menang. Yang si siapa? Rian kalah. Bagaimana perasaan Rian? Kalau kalah bisa sedih kan? Dia ini dendam, kesukaan ini dari dalam pasti ada dendam. Tapi yang beda dengan yang dirasakan sama-sama Anya. Pasti Anya, saya senang. Jadi pikirannya berarti pikirannya Anya ini negatif kan? Tidak ada positifnya sama sekali. Si Rian itu juga negatif karena dia muncul pikiran akhirnya dia akan dendam kepada Rian. Kepada siapa? Anya pun begitu, karena dia merasa menang, dia pikirannya jadi negatif. Jadi dua-duanya tidak menjadi positif. Jadi itu ya. Jadi kita itu kalau berpikir, ya adik-adik, Bapak Ibu semua, menurut saya model berpikirnya harus menang dan menang. Karena kalau model berpikir menang dan kalah, pasti kita akan merugikan salah satu orang lain. Ya, paham ya? Jadi berpikir itu harus menang dan menang. Karena apa? Karena supaya pikiran kita itu positif semua. Kita tidak negatif thinking sama orang. Kita tidak merugikan orang lain. Kita tidak menyakiti orang lain. Seperti itu. Jadi contoh seperti yang dilakukan di sekolah, ya. Di sekolah ada yang namanya biasanya sudah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Ini kan kita sudah banyak guru-guru yang melakukan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut sepertinya oleh pemateri sebelumnya. Tapi contoh kesepakatan kelas itu adalah contoh dari seorang guru yang berpikir menang dan menang, ya kan? Kesepakatan kelas. Bedanya bisa begini. Ada di kelas yang bikin aturan begini guru, jika terlambat masuk kelas, kamu harus lari 10 keliling mengelilingi lapangan basket. Ada selama ini kesepakatan kelas yang begitu?
Tidak ada kan? Tidak ada kan? Pasti kesepakatan kelas itu semuanya positif. Jadi itu, jadi tidak ada. Kalau ada guru yang kemudian membuat kesepakatan kelas, kemudian ada seperti itu, berarti guru tersebut dia model berpikirnya adalah menang dan kalah, karena dia ingin mengalahkan murid, ingin kalah, kan? Dia yang merasa menang. Kapok, tahu kapok apa bahasa kapok itu ya? Atau bagaimana? Saya kasih tahu ulang-ulang, jangan terlambat di kelas pelajaran saya. Akhirnya anak-anak sendiri kan keliling lapangan 15 kali. Nah itu berarti guru tersebut merasa dirinya menang, mengalahkan kalian. Insya Allah di sini tidak ada guru yang seperti itu ya, tidak ada ya. Nah insya Allah guru-guru di sini sudah menerapkan disiplin positif. Jadi kerangka atau model berpikir guru-guru di sini insya Allah sudah menang. Dan itu juga harus diterapkan ke kalian, tanamkan di dalam diri kalian supaya apa? Bullying itu tidak ada. Ya kan? Kalau sudah berpikiran menang kalah, sudah dia yang merasa tinggi, iya kan? Misal saya ketua kelas sebesar, baru dia cuma anggota biasa di kelas, pengurus kelas. Ketika dia misal ada temannya di kelas buang sampah sembarangan, langsung begini, ya kan? Karena di rumah ini dia dikasih aja sama orang tua begini. Itu salah. Berarti dia ingin menjatuhkan si teman ini, anaknya ini, ya kan? Jadi ketua kelasnya dia itu merasa dia paling hebat, sehingga dia merasa dia menang. Nah begitu ya. Contoh ya, jadi tanamkan dari sekarang adik-adik, model berpikir kita dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari adalah berpikir menang, jangan menang dan kalah. Jadi seperti itu Ibu Adik. Terima kasih. Dan itu tadi berpikir menang itu sebuah kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu tadi kan. Kalau kita berpikir menang kalah, cuma hukumannya itu tadi, misal kalau terlambat masuk cuma biasanya suruh lari, dipukul. Akhirnya dengan berpikir menang dan menang, guru itu kan berkolaborasi dengan guru lain, bisa bertanya, apa ya hukuman yang cocok yang positif, misal, yang tidak seperti itu. Kemudian akhirnya muncul pilihan-pilihan baru dalam mendisiplinkan siswa. Apa yang enak ya? Nah, nanti bisa dikolaborasi melalui tombol dan sebagainya seperti itu, Pak. Terima kasih buat Lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat hebat. Oke ya. Kita harus berpikir seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Haris, itu harus berpikirnya itu menang-menang. Berarti kita tidak harus menerapkan pemikiran yang negatif, harus yang positif-positif ya. Nah, seperti itu. Kemudian harus menciptakan juga kolaborasi ya. Jangan berkolaborasi rian ya, jangan berkolaborasi dengan si Anya. Kita mau pukul dia. Nah, jangan itu ya. Itu berarti berpikir mau menang kalah ya, bukan menang-menang. Itu kan tidak boleh berkolaborasi dengan teman hanya pengen tujuan yang tidak gagal ya, tujuan yang buruk, yang negatif ya. Kita harus punya tujuannya yang gagal ya, yang positif. Oke, itulah yang dikatakan menang-menang ya. Saya alhamdulillah di sini bisa bisa sangat
dengan cara berpikir menang-menang itu, kata menang-menang itu ya. Nanti hari ini saya dengar ya menang-menang, jadi penjelasannya sudah jelas. Alhamdulillah. Kemudian lanjut di sini masih sama, masih penyebarannya dari mengontrol ya realitas atau yang dikatakan kebutuhan. Kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini realitas kebutuhan kita berbeda, betul ya? Dari segi realitas kebutuhan itu memang dari masing-masing kita ya, individu itu memang berbeda ya. Contoh dari karakter saja ya, di suatu rumpun ya, di satu rumpun di sini saja di orang saja kita berbeda-beda, muka saja berbeda-beda ya, seperti itu. Apalagi karakter ya, ada yang karakter sangat luar biasa baik sekali ya. Kira-kira dari realitas kebutuhan kita berbeda-beda itu, ada yang bisa memberikan contoh yang lebih dalam lagi dari adik-adik. Kira-kira kebutuhan kita yang berbeda-beda itu, kira-kira adik-adik bisa memberikan contoh tidak? Kalau kebutuhan di adik-adik kira-kira sama nggak dengan kebutuhan ibu? Sama tidak? Dari hal ekonomi memang sama ya kebutuhannya. Itu kita sama-sama pengen makan kebutuhannya. Kemudian dari segi pakaian sama ya, memerlukan pakaian. Ada yang tidak memerlukan pakaian? Tidak ada kan? Nah, hanya Tetarsan yang hanya memerlukan pakaian itu pun dari daun-daunan. Nah, kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, di sini kira-kira Ibu Maria bisa jelaskan cara kita memahami pandangan orang-orang lain tentang dunia itu kira-kira seperti apa, Ibu Rama? Saya mohon penjelasannya sedikit. Silakan Ibu Maria, mohon maaf. Terima kasih Ibu Ade. Ya, menurut penjelasan Abang hanya dunia saja. Pandangan tentang dunia. Ya. Pandangan, memahami pandangan orang lain tentang dunia. Memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, dalam kehidupan sehari-hari itu contoh, ya biasanya menurut saya sih, ya biasanya ada yang ingin berlebihan ya, ingin berlebihan. Sementara maksudnya hanya berpikiran tentang dunia saja, ya. Untuk akhirat itu tidak ada. Ya, jadi contoh misalnya ingin semua itu ingin dimiliki, ya. Sementara kebutuhan ini tidak mencukupi, ya. Itu kebutuhan misalnya ada yang ingin saya ingin seperti ini, saya ingin seperti ini. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan itu tidak ada, maksudnya belum sanggup, ya. Ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Maria. Berikan aplaus dulu untuk Ibu Maria. Oke, Ibu Epi, lanjut. Ya, mungkin hanya sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan mengenai disiplin positif. Mungkin dilanjutkan lagi
oleh teman saya yaitu Ibu Elvi Osmona dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disilakan Ibu Elvi. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia,
di dalam dada. Profil